Bapak, Ibu, dan saudara semua, Shalom. Puji nama Tuhan, selamat hari baru. Kiranya anugerah, berkat, dan kemurahan Tuhan atas kita semua. Berbicara tentang kedewasaan, tidak bisa diwakili dengan postur. Jadi ada kalanya seorang anak yang posturnya begitu besar, begitu tinggi, tetapi ternyata umurnya masih begitu muda. Tapi juga bicara tentang kedewasaan tidak bisa diukur dengan angka. Belum tentu orang yang umurnya lebih banyak, lebih dewasa. Kedewasaan bicara tentang sifat, bicara tentang karakter, bicara tentang hal yang ada di dalam. Demikian juga berkaitan dengan kedewasaan iman. Kadangkala kita harus menyadari dan mengakui bahwa lamanya menjadi Kristen belum tentu mewakili kedewasaan iman seseorang. Izinkan saya melanjutkan perenungan dari Ibrani pasal yang ke-5, dan hari ini kita akan melihat ayat yang ke-12 yang berkata, "Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras." Ini seperti di dalam pendahuluan saya tadi bahwa pertumbuhan iman seseorang, kedewasaan iman seseorang di dalam konteks tertentu tidak berbanding lurus dengan lamanya dia menjadi Kristen. Ini yang dialami oleh penerima surat Ibrani pada waktu itu. Dari sudut waktu, dari sudut usia, sebagai orang Kristen mereka sudah cukup lama, bahkan dikatakan sebenarnya sudah harus naik level menjadi seorang pengajar, menjadi seorang guru yang bisa membagikan kebenaran. Tapi faktanya pada waktu itu penerima surat Ibrani masih menjadi kanak-kanak yang harus diajar, disuapi. Bukan hanya disuapi oleh makanan biasa, tetapi disuapi dengan susu, makanan yang lembek yang hanya bisa dikonsumsi oleh bayi. Ini adalah sebuah ironi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika dari sisi waktu seseorang sudah menjadi Kristen belasan tahun, puluhan tahun, tetapi secara iman masih kerdil, masih bayi-bayi rohani. Lamanya bersinggungan dengan kebenaran seharusnya itu mempengaruhi kedewasaan di dalam iman. Tetapi kadangkala sebaliknya, iman justru stagnan. Persoalan yang kedua, setelah kemarin kita belajar persoalan yang pertama, tidak ada antusias dalam mendengar kebenaran. Yang kedua adalah enggan untuk memahami kebenaran. Dia tahu fakta, dia tahu firman, tetapi enggan kebenaran dan firman itu diresapi dan dipahami secara lebih dalam. Enggan untuk menggali dan mengekspor firman lebih dalam, sehingga pengertiannya semakin dalam, dan semakin dalam. Ini yang membuat seseorang itu tidak dewasa dalam iman dan tidak sejalan dengan lamanya dia menjadi orang percaya. Bisa fanatik, sangat fanatik dengan agama, tetapi dalam hal penghayatan, dalam praktek hidup sehari-hari, dalam hidup keberagamaan, itu tidak sebanding dengan apa yang dihafal, apa yang dia tahu, bahkan bisa mengulang. Tapi dalam hal pemahaman, penghayatan, dan penerapannya tidak sesuai. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, di kesempatan yang baik ini kita didorong supaya kita hidup bertumbuh di dalam iman. Dengan cara, mari hayati firman, mari pahami firman, mari kerjakan firman, mari lakukan firman. Bukan dalam tataran di sini saja, tapi sampai ke hati, kemudian diterjemahkan dengan tangan, diterjemahkan dengan kaki, diterjemahkan dengan mulut, diterjemahkan dengan pikiran kita. Kiranya kebenaran ini menolong kita untuk terus bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan karena rahmat dan pertolongan-Mu ada dan sempurna di dalam kami. Tolonglah kami supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman di dalam keseharian kami. Berkat dan anugerah-Mu atas jemaat yang terkasih. Amin.